Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ananda Vina, Andel Sono, Dufan Albertus, dan Sena Agustin. Untuk jurnal di sini, yang pertama berjudul Sistem Informasi Presensi Online menggunakan teknologi Face Recognition dan GPS. Pada bagian abstrak, di sini terdapat 4 poin. Yang pertama mengenai poin latar belakang, yaitu berisi pengelolaan presensi di sini masih dilakukan secara konvensional dengan mencatat pada lembar absensi yang tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama. Lalu untuk poin kedua yaitu tujuan. Di sini memiliki tujuan dengan merancang dan membuat suatu sistem informasi presentasi online dengan GPS dan device recognition berbasis web dan Android. Lalu untuk metodenya sendiri menggunakan metode waterfall, dan untuk hasil dari penelitian ini adalah sistem ini dapat memudahkan dan meningkatkan efektivitas pekerjaan guru dan karyawan dalam melakukan presensi di smartphone masing-masing. Untuk kata kunci di sini terdapat sistem informasi presensi online, face recognition, GPS, waterfall, website, serta Android. Selanjutnya untuk pendahuluan di sini terdapat 3 buah poin. Yang pertama adalah sistem penggunaan efektif. Di sini yaitu pada pihak SMK Muhammadiyah sendiri sudah memiliki sistem presensi, namun untuk hasil outputnya kurang maksimal sehingga beralih lagi ke presensi konvensional yang tentu memakan banyak waktu dan kurang efisien dalam melakukan rekapitulasi. Oleh karena itu, untuk solusinya yaitu dibuatkan aplikasi presensi digital menggunakan GPS dan face recognition. Kemudian pada metode yang mana mencakup penjelasan bahwa pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui wawancara dan observasi dan metode pengembangan sistem dengan waterfall. Yang pertama terdapat requirement analysis atau analisis kebutuhan untuk mengumpulkan data kebutuhan dari pengguna. Kemudian dilakukan desain pada sistem untuk perancangan sistem melalui Figma. Selanjutnya, dilakukan implementasi atau development untuk hasil dan analisis dari desain diimplementasikan sebelum melakukan pengkodean sistem. Kemudian, dilakukan pengujian atau testing untuk memastikan apakah sistem sudah berjalan dan dilakukan maintenance atau pemeliharaan untuk perbaikan secara berkala. Selanjutnya, pada hasil dan pembahasannya, di sini terdapat diagram konteks yang mana berisi gambaran hubungan antar entitas, yaitu administrator, umum, dan operator terhadap masukan dan keluaran dari sistem presensi sebagai berikut. Selanjutnya yaitu mengenai DFT atau Data Flow Diagram, yang di sini berisi representasi sistem dari masing-masing proses. Terdapat 5 proses, yaitu presensi, jadwal, izin, pengguna, dan pembuatan laporan, serta terdapat 3 user, yaitu untuk umum, operator, serta administrator. Untuk tampilannya adalah seperti berikut. Pada bagian hasil dan pembahasan atau implementasi, di sini yang pertama ada halaman login yang berisi tampilan form isian username dan password yang dapat diakses oleh 3 pengguna, yaitu admin, operator, serta user umum. Berikutnya, halaman dashboard mengenai halaman utamanya dapat berisi yaitu presensi, lalu jadwal, izin, laporan pengguna, serta menu setting. Selanjutnya yaitu mengenai halaman presensi. Di sini menyediakan fitur berupa foto selfie yang dikombinasikan dengan deteksi wajah untuk mendeteksi apakah karyawan benar-benar melakukan presensi kehadiran. Lalu berikutnya mengenai halaman jadwal presensi. Di sini berisi rekap jadwal presensi yang dapat diakses oleh admin dan operator diguna kepentingan untuk monitoring jadwal karyawan dan guru. Kemudian pada halaman izin berisi tampilan dari presensi karyawan yang melakukan izin. Kemudian pada halaman progres harian untuk memantau laporan harian guru dan karyawan saat presensi di aplikasi.
Selanjutnya pada halaman Maps lokasi presensi, merupakan tampilan hasil dari pencarian di Google Maps menggunakan fitur cek lokasi saat melakukan presensi dengan teknologi GPS. Lalu pada halaman Rute Maps berisi tampilan hasil dari pencarian di Google Maps saat melakukan presensi dengan lokasi sekolah. Pada halaman rekapitulasi presensi berisi laporan rekap bulanan atau sesuai tanggal yang diinginkan, berisi data izin, alfa, dan jam keberangkatan atau pulang. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perancangan sistem informasi presensi online dengan teknologi GPS dan face recognition yang berbasis web dan Android di SMK Muhammadiyah 1 Wellery diharapkan mampu berguna untuk mempermudah guru atau karyawan dalam pengisian presensi serta untuk menghindari kecurangan dan mempermudah membuat laporan presensi dengan hasil user acceptance testing sebesar 93,8%. Baik, sekian untuk jurnal yang pertama. Berlanjut ke jurnal yang kedua. Untuk jurnal kedua, kami mengambil jurnal berjudul Aplikasi Sistem Informasi Pemandu Wisata Daerah Banda Neira berbasis Android. Untuk nama kelompok kami, Ananda, Andrian, Dufan, dan Sania. Kemudian untuk abstraknya, penyebaran informasi objek wisata di Banda Neira masih kurang efektif. Dikarenakan hanya mengandalkan sumber dari internet, maka pembaruan akan terbatas disertai kurangnya informasi denah atau petunjuk arah ke lokasi objek wisata. Kemudian metode yang digunakan yaitu metode prototype dengan hasil penelitian yang didapat yaitu kemudahan dalam mengakses informasi-informasi tempat wisata dan peningkatan pelayanan dari promosi wisata. Sehingga dibuatlah aplikasi bernama Aplikasi Sistem Informasi Pemandu Wisata Daerah Banda Neira berbasis Android. Kata kuncinya pariwisata, Android, Maps, dan aplikasi wisata. Untuk pendahuluannya memiliki 3 poin, yaitu poin yang pertama, informasi objek wisata kurang efektif, di mana permasalahannya mengenai informasinya itu masih kurang dan sangat tidak efektif. Kemudian minim sekali denah dan petunjuk arah, dan pemandu digital yang berfungsi untuk mempermudah menemukan lokasi dan informasi tentang objek wisata yang akan dikunjungi, sehingga diharapkan dapat menjadi masukan positif bagi organisasi pariwisata sebagai salah satu bahan perkembangan untuk memaksimalkan pelayanan pariwisata. Selanjutnya yaitu metode. Pada penelitian ini menggunakan metode prototype di mana terdapat 5 tahap. Yang pertama yaitu communication atau komunikasi, di mana pada tahap ini mengidentifikasi terhadap permasalahan yang ada di lokasi penelitian yang sudah disebutkan dalam permasalahan sudah disebutkan sebelumnya pada pendahuluan. Dan yang kedua yaitu quick plan atau perencanaan, yaitu merencanakan apa saja yang akan direncanakan melalui tahap-tahap permasalahan yang sudah dianalisis sebelumnya. Dan yaitu yang ketiga yaitu modeling quick design atau pemodelan, di mana setelah merencanakan melakukan pemodelan seperti membuat desain dan menentukan pemrograman codingnya. Dan yang keempat yaitu construction of prototype atau konstruksi, di mana rancangan-rancangan tadi yang dibuat di tahap sebelumnya kemudian dilakukan pengkodean menggunakan tools Android Studio. Kemudian yang kelima yaitu deployment, delivery, and atau pengujian. Pada tahap terakhir ini melakukan pengujian fungsionalitas dari aplikasi pemandu wisata dengan metode black box. Next. Selanjutnya ada use case Postman, di mana use case Postman ini menggambarkan tentang alur dalam aplikasi Postman yang digunakan untuk menambahkan dan menghapus data wisata berdasarkan kategori. Nah, di mana dalam mengatur data tersebut, Postman harus melakukan login terlebih dahulu. Next.
Kemudian ada use case wisatawan, di mana use case ini menjelaskan tentang user wisatawan yang mengakses aplikasi pemandu wisata. Use case user dapat melihat informasi wisata dan petunjuk arah dengan memilih berdasarkan kategori wisata. Next. Kemudian untuk tampilan beranda aplikasi, berisi menu wisata serta detail informasi berdasarkan kategori. Untuk tampilan daftar penginapan, berisi tampilan daftar penginapan di daerah Banda Neira. Untuk tampilan detail penginapan, berisi tampilan detail dari pilihan penginapan di daerah Banda Neira. Untuk tampilan wisata bahari, berisi tampilan daftar menu wisata bahari. Kemudian untuk tampilan wisata sejarah, berisi tampilan daftar menu wisata sejarah. Dan pada tampilan wisata alam berisi daftar wisata alam. Dan tampilan daftar kafe dan resto berisi tampilan daftar kafe dan resto di daerah Banda Neira. Selanjutnya ada tampilan daftar transportasi yang berisi tampilan daftar transportasi di daerah Banda Neira. Selanjutnya yaitu tampilan peta lokasi wisata, berisi peta lokasi wisata di daerah Banda Neira. Untuk kesimpulan, aplikasi dapat mempermudah wisatawan dalam mencari objek wisata, menyediakan informasi tentang transportasi dari luar daerah menuju ke Banda Neira berupa harga transportasi untuk menuju ke beberapa tempat-tempat wisata, dan menjadi media promosi wisata yang diharapkan mampu mengembangkan sektor pariwisata di Banda Neira. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.